Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat ide jualan lagi yang super simple, rasanya enak, dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa sangat suka. Ini buatnya cuma modal kulit pangsit dan juga mie goreng aja loh. Yang mau tahu cara buatnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini sudah aku siapkan 2 bungkus Indomie goreng. Teman-teman bisa remukan minyak seperti ini. Oh ya teman-teman, bisa juga gunakan merek lain ya. Mau pakai mie sedap atau mie gaga itu juga bisa, disesuaikan saja. Cuma karena di sini aku hanya punya stok Indomie di rumah, jadi aku pakai Indomie. Kemudian kita buka bungkusnya, dan untuk bumbunya ini jangan dibuang karena nanti kita gunakan. Selanjutnya minyak bisa langsung kita rebus. Rebus mie di air yang sudah mendidih ya teman-teman. Dan tunggu hingga matang. Untuk merebusnya jangan terlalu lama, sekitar 3 menitan aja. Jadi nanti tekstur mie-nya nggak terlalu lembek ya teman-teman. Ini udah cukup. Langsung saja bisa kita matikan api kompornya dan kita angkat, lalu kita tiriskan mie-nya. Untuk mie yang sudah ditiriskan kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada 3 buah sosis. Di sini bisa gunakan sosis ayam ataupun sosis sapi, dan untuk kulit sosisnya sudah aku kupas sebelumnya. Kita ambil 1 buah sosis lalu bagi menjadi 4 bagian seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa kita potong kecil-kecil aja. Jangan terlalu tebal karena ini kan mau dibuat ide jualan, jadi harus mengirit bahan baku yang digunakan. Nah, ini aku ada 2 opsi. Tadi kan sosis yang pertama aku potong menjadi 4 bagian, dan untuk sosis yang kedua ini mau aku potong menjadi 6 bagian seperti ini. Jadi nanti hasilnya malah lebih banyak ya teman-teman. Tuh, ini dibagi menjadi 6 bagian lalu kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, dari 3 buah sosis hasilnya sebanyak ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada 2 batang daun bawang, dan daun bawangnya sudah aku cuci bersih. Lalu daun bawangnya bisa kita potong kecil-kecil seperti ini, sebisa mungkin, setipis mungkin ya teman-teman. Jika sudah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 1 buah wortel ukuran kecil. Untuk wortelnya bisa diparut seperti ini atau bisa juga dipotong dadu kecil-kecil. Karena aku mau lebih cepat di sini, jadi aku parut aja. Nah, ini ketiganya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini sudah aku siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan mie yang sudah kita rebus sebelumnya. Kemudian minyak bisa kita gunting-gunting untuk memastikan semua minyak ini sudah hancur ya teman-teman, alias sudah potong kecil-kecil gitu loh. Selanjutnya masukkan 10 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makannya munjung sedikit seperti ini. Tambahkan sosis yang sudah kita potong sebelumnya. Tambahkan juga wortel dan juga daun bawang yang sudah kita potong-potong ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan bumbu mie instannya. Ini jangan dibuang karena bisa digunakan, jadi nggak mubazir ya. Semua bumbunya kita masukkan kecuali yang kriuknya itu nggak digunakan teman-teman. Lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, bisa pakai ayam atau sapi, dan kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku aduk pakai spatula terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 50 ml air panas. Untuk airnya dimasukkan bertahap ya teman-teman, sambil diaduk seperti ini. Lebih baik diaduk pakai sendok seperti ini aja supaya lebih cepat ya daripada pakai spatula. Nah, ini airnya sudah aku masukkan semuanya dan juga sudah tercampur rata ya teman-teman. Untuk teksturnya itu seperti ini. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan kulit pangsit, dan kita ambil 1 lembar kulit pangsitnya. Oh ya teman-teman, ini aku nggak pakai sarung tangan ya karena aku nggak punya. Yang penting tangannya sudah dicuci bersih. Kemudian untuk kulit pangsitnya kita kerat-kerat menggunakan pisau seperti ini ya. Bagian tengahnya aja, tapi jangan sampai ujung. Nah, seperti ini kalau dilihat dari dekat. Oke, mudah kan teman-teman. Selanjutnya kita ambil bahan isiannya. Ini secukupnya saja. Di sini aku ambil sekitar 1 sendok makan. Kita letakkan di bagian agak ke bawah dikit seperti ini. Kita rapikan juga ya teman-teman. Kemudian kita gulung seperti ini. Nah, bagian ujungnya ini bisa kita rekatkan menggunakan air biasa. Lalu kita gulung lagi. Nah, bentuknya jadinya seperti ini ya teman-teman. Tuh lihat. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku mau buat bentuk yang kedua. Jadi teman-teman ada 2 opsi. Nanti mau dibentuk seperti apa.
Untuk bentuk yang kedua kita keratkan menyerong seperti ini aja. Nah seperti ini ya, jadi agak beda. Kemudian bisa kita isi menggunakan bahan isian kurang lebih 1 sendok makan. Lalu bisa kita gulung seperti ini. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, tuh lihat. Jadi teman-teman mau pakai yang pertama atau yang kedua sesuaikan saja. Kalau aku pakai yang pertama, ini totalnya ada 25 pieces ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa disimpan di kulkas kalau mau dijadikan frozen food, atau bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan kalau mau dibalik tunggu agak kokoh terlebih dahulu ya teman-teman. Usahakan untuk membaliknya hati-hati karena ini rentang banget putus. Kita goreng hingga matang terlebih dahulu. Jika sudah matang seperti ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Goreng juga untuk tahap selanjutnya ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya setelah semuanya aku goreng. Wow banyak banget teman-teman, tuh lihat. Bentuk dan warnanya cantik banget ya teman-teman. Langsung saja bisa kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah rasanya itu enak, renyah di luar, lembut di dalam. Ini aku mau coba pakai saus sambal. Untuk saus sambalnya ini aku cuma pakai saus sambal dan juga saus tomat dicampur. Wow mantep banget kalau pakai saus sambal seperti ini, lebih enak. Ini bisa banget dijadikan ide jualan. Kalau mau dijual di tempat kayak semacam jajanan pasar, ini bisa diisi 3 pieces. Untuk sausnya bisa terpisah atau bisa ditaruh di atasnya seperti ini. Untuk saranku dipisah aja. Dan satu mika ini bisa dijual di harga 5.000. Atau kalau mau titip di kantin sekolah ini bisa banget dijual di harga 1.500 sampai 2.000 ya teman-teman. Selamat mencoba, makasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bikin jajanan yang selalu laris di mana-mana. Nggak di kantin sekolah ataupun jual di pinggir jalan. Dan ini buatnya juga sangat mudah loh. Yuk kita buat sama-sama. Sebelum itu tolong bantu subscribe channel ini supaya makin berkembang ya. Pertama di sini sudah aku siapkan wadah, kemudian masukkan ada 100 gram tepung terigu. Masukkan 2 sendok teh kaldu ayam, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian semua bahan keringnya kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian bisa kita masukkan ada 3 sendok makan minyak sayur. Masukkan juga 1 butir telur. Lalu masukkan daun bawang secukupnya saja ya. Di sini aku cuma pakai 1 batang aja dan kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, adonannya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan 40 gram ebi. Untuk ebinya ini aku rendam menggunakan air mendidih ya teman-teman. Kemudian aku diamkan selama 10 menit. Nah setelah 10 menit ini kita buang air rendamannya ya teman-teman, atau kita tiriskan. Nah ini hasilnya setelah kita tiriskan. Kemudian ebinya ini mau aku haluskan. Di sini sudah aku siapkan blender. Masukkan ebi ke dalam blender seperti ini. Jika ebinya sudah masuk, kita tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah aku potong-potong. Ini untuk mempermudah nanti supaya lebih cepat menghaluskan ya. Masukkan juga 200 ml air. Kemudian semua bahan ini kita haluskan. Nah ini dia setelah halus, ini langsung bisa kita masak. Oke, kita masukkan ke dalam teflon. Ini kondisi kompor mati ya. Lalu kita tambahkan 50 ml air dan kita nyalakan api kompor menggunakan api sedang. Kemudian ebinya bisa kita masak hingga mengental ya teman-teman. Nah untuk memasak ebinya ini emang sedikit lama ya. Nah ini ebinya sudah mengental dan kandungan airnya ini udah berkurang banyak. Selanjutnya bisa kita matikan api kompor. Kemudian kita tuang adonan ebinya ke dalam adonan tepung yang sudah kita buat sebelumnya ya tadi ya teman-teman. Lalu bisa kita aduk. Ini aku aduknya menggunakan spatula. Kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Nah setelah tercampur rata, kemudian masukkan 250 gram tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya ini aku masukkan bertahap ya teman-teman. Kemudian bisa kita uleni seperti ini menggunakan tangan, dan ini tanganku sudah bersih ya. Lalu kita tambahkan lagi tepung tapiokanya dan kita uleni lagi menggunakan tangan seperti ini. Nah yang terakhir nih kita tambahkan 30 ml air mendidih dan kita uleni kembali adonannya seperti ini. Pokoknya uleni aja hingga semuanya menyatu, ini nggak perlu sampai kalis. Nah ini sudah menyatu dan membentuk adonan ya teman-teman. Untuk teksturnya seperti ini, nggak lengket di tangan sama sekali.
Kemudian adonannya ini bisa langsung kita bentuk. Untuk caranya seperti ini, kita ambil sedikit adonan. Kemudian kita bisa bentuk adonannya ini seperti sotong ya teman-teman. Untuk cara bentuknya itu seperti ini. Nah, bagian ujungnya ini kan runcing, terus bagian tengahnya itu gendut gitu ya. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, kalau mau lebih akurat teman-teman bisa timbang per adonannya ini. Untuk per adonan sotong ini aku timbang sekitar 15 gram ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih akurat, atau kalau enggak itu satu sama lain itu besarnya sama. Nah, ini hasilnya setelah semuanya aku bentuk. Dari satu resep aku bisa hasilkan 36 pieces ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita rebus. Untuk merebusnya ini aku gunakan air setengah mendidih dan sudah aku beri sedikit minyak supaya nanti ketika kita merebus tidak lengket satu sama lain. Dan ini aku rebus menggunakan api sedang, tunggu hingga mengapung ya teman-teman. Nah, jika otak-otak ebingnya sudah mengapung seperti ini, tandanya kan sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Oke, ini dia otak-otak ebingnya setelah selesai kita rebus ya teman-teman, dan ini kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, setelah otak-otak ebingnya dingin, ini bisa langsung kita goreng, atau kalau mau dijadikan frozen food bisa disimpan di kulkas, simpan aja di wadah yang tertutup dan di freezer ya, ini awet hingga 2 minggu. Cuma kalau aku mau langsung aku goreng aja ya. Nah, di sini sudah aku siapkan minyak. Untuk minyaknya ini setengah panas ya teman-teman, dan aku menggunakan api sedang. Kita goreng otak-otak ebingnya seperti ini. Kalau teman-teman mau bisa digoreng dengan baluran telur ya, cuma kalau aku nggak perlu sih, gini aja itu udah enak kok teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya lebih merata. Untuk menggorengnya ini nggak perlu terlalu lama ya teman-teman, yang penting sudah berubah warna agak kecoklatan dikit itu udah matang kok. Nah, jika matangnya sudah merata seperti ini, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia setelah otak-otak ebingnya selesai kita goreng. Kemudian untuk cara penyajiannya seperti ini. Di sini aku ambil 10 buah otak-otak ebi, aku letakkan di wadah terpisah. Kemudian aku tambahkan perbumbuan, ini ada bumbu barbeque, bumbu ayam bawang secukupnya saja. Dan juga ada bumbu cabai bubuk. Ini untuk cabenya cabai bubuk halus, aku pakai merek Aida. Kemudian kita tutup toplesnya dan kita goyang-goyangkan seperti ini supaya bumbunya tercampur rata dengan otak-otak ebinya. Nah, ini dia hasilnya setelah tercampur rata ya teman-teman. Untuk penyajiannya aku menggunakan cup seperti ini. Untuk ukurannya aku lupa ya teman-teman. Dan untuk satu cup ini aku isi sebanyak 6 pieces ya. Langsung kita coba, bismillah. Masya Allah, ini rasanya enak banget, kenyal, lembut, ebinya juga berasa. Ditambah dengan bumbu taburnya yang wah mantep banget deh ini, mantul banget. Kalian wajib coba. Ini bisa juga dijadikan ide jualannya teman-teman. Untuk harga jualnya nanti disesuaikan saja daerah masing-masing. Dan untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak ya. Kalau teman-teman nggak punya cup seperti ini, bisa gunakan plastik untuk versi ekonomisnya ya, atau bisa juga pakai mika kok. Untuk bumbu taburnya itu opsional, bisa diganti yang lain, pokoknya disesuaikan saja. Selamat mencoba resep ini ya teman-teman. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.